Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya, Kuda Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, udah lama saya nggak analisa lagi. Sekarang saya akan mulai analisa lagi setelah lewat bulan Agustus ini dan karena mungkin terutama di kuartal 4 2022 dan mungkin mulai 2023 saya akan udah mulai untuk dollar cost averaging secara agresif lagi ya di kripto. Kalau kemarin-kemarin ya trading-trading kecil-kecilan sama ngurus sesuatu yang di dunia real ya. Maksudnya bisnis karena ya pasarnya jelek gitu. Saya ngeliat sekarang masih ada kemungkinan untuk turun lagi, tapi overall mungkin penurunan nggak akan sebanyak kayak dari Bitcoin dari 69.000 ke 20.000 ya. Oke, langsung aja kita analisa ya. Sebelumnya jangan lupa buat subscribe channel ini, Evolution Trading Indonesia, dan boleh juga follow telegramnya dong ya. Saya udah siapin beberapa banyak nih, ada Bitcoin, Ethereum, XRP, dan beberapa lainnya. Dan saya juga siapin selain technical, ini juga ada apa namanya sedikit fundamental ya, atau sedikit berita, atau sedikit kenapa saya milih kripto itu. Nggak semua yang saya presentasiin di sini sesuai dengan ada narasinya, tapi akan ada beberapa yang ada narasinya. Yang lainnya berdasarkan price action aja. Oke, kita mulai dari Bitcoin ya. Turun ya. Ini saya bikin video tanggal 27 Agustus jam 1 dini hari. Tadi malam Bitcoin turun dan dumpnya lumayan gede kayak gini. Sebenarnya udah cukup saya sudah cukup apa namanya? Sudah cukup diwanti-wanti karena ini ngebentuk pola kayak gini ya. Apa namanya ini rising wedge dari turun gitu. Proyeksinya sebenarnya sesimpel ini kan dia turunnya dari mana namanya? Dari atas sampai sini ya. Terus dia naik lagi istilahnya retracement ya. Logika sederhananya biasanya akan turun lagi habis retracement atau habis koreksi sebesar si impuls yang pertama tadi. Jadi segini. So, di sini dapatlah kita sekitar 12.000, 13.000 atau mungkin biar bulat 10.000 karena mungkin ada week aja ke 10.000 ya karena itu kan apa namanya psychological support psikologis yang angkanya biasanya bagus gitu kan. Kok bisa kayak gini? Saya bisa lihat sebenarnya kita ke 1 bulan atau 1 minggu. Nah, di 1 bulan itu ini adalah resisten yang kemarin ditembus ya. Sekitar 10.000 sampai 13.000 sekitaran situ. Ini resisten yang ditembus. Enggak kita bisa nunggu di situ. Resisten ditembus jadi support. Mungkin saya atasin dikit biar pas. Nah, biar ngepas sama bodinya ini. Anggap aja karena ini kan di monthly ya, jadi akan sangat kasar hitungannya. Tapi ya segitulah ya. Anggap aja antara 10 sampai 12 sekian ribu atau mau 13.000 kayak gitu. Dan di sini juga di 1 minggu ini baru aja bearish engulfing nih. Ya mungkin kedepannya akan turun lagi. Itu skenario pertama. Tapi skenario keduanya yang harus kita siapin adalah di 1 hari nih. Kenapa di 1 hari gini? Jadi setelah turun kemarin kan ini udah cukup lama nih Bitcoin jadi ada apa namanya? Ada range nih di sini dari sini sampai sekitaran sini sampai sini gitu ya. Nah, mungkin akan ada naik dulu atau gimana, tapi di area sini harus dipertimbangkan juga gitu. Karena kalau misalkan dia mantul dari sini ya minimal ranging dulu sampai 22.000 lah. Tapi kalau langsung tembus 12 ya oke kita ke bawah gitu. Jadi kalau saya pribadi gimana cara menyikapinya? Pertama lihat di RSI kita belum lihat ada divergen yang berarti ya. Lihat di sini eh, belum apa namanya belum kelihatan ada bullish divergen atau kayak gimana sehingga mungkin masih lama ya berapa hari lagi ya. Saya sebenarnya baru mulai akan serius analisa mungkin nanti di bulan September. Ya kita minimal kita pantau dulu di daerah sini 18.000 19.000. Saya ekspektasikan akan ada pantulan sedikit ya. Tadi saya bilang optimalnya sampai 22.000, kalau enggak ya kita turun ke bawah lagi. Mungkin 22.000 atau mungkin sampai 20.000 deh. Terus kita ke bawah. Gitu proyeksi saya buat Bitcoin ya. Kayak gitu. Kayak Bitcoin ya, kayak gitu ya. Dan ini kalau kejadian ya kripto yang lain akan ngikut. Tapi kita lihat dulu Ethereum. Ini saya juga post di mana namanya di Instagram berapa hari yang lalu. Saya waktu itu harganya masih di sekitar sini nih, masih sekitaran sini. Pokoknya ini yang paling level yang penting. Apakah di sini akan retest atau reclaim? Karena kalau reclaim ya udah langsung ke 2.300. Ternyata hanya retest, jadi dia support yang jebol, di retest dan tembus sekarang kan. Nah, kita
apa namanya, kita bisa lihat kemungkinan dia turun minimal sampai sini. Kenapa? Karena kita lihat di sini dari ranging dia baru breakout, kita akan retest si support ranging ini. Tapi kalau supportnya itu apa namanya jebol ya, nanti kita lihat di 900 ya. Sebenarnya kalau di jangka panjang saya masih melihat ETH mungkin bisa lebih rendah lagi, yaitu mungkin di sekitaran di sini ya. Ini di support atau resisten nih di sini. Saya kasih garis nih, sini. Jadi dia tembus, terus dia bikin support di sini mantul ya. Terus ini jadi support mantul, dan ini akhirnya ditembus ke bawah, ini jadi resisten. Pas sudah ditembus ke atas dia jadi support lagi. Yang paling saya tunggu ini the best price untuk beli Ethereum di situ. Kalau menurut saya ya, itu. Jadi ntar mungkin saya balik ke Bitcoin lagi. Saya akan tulis areanya mungkin best price untuk beli Bitcoin saya rasa di masih di 10.000 atau mungkin di bawahnya ya. Bukan best price tapi mulai good price. Menurut saya di 20.000 dan 19.000 pun menurut saya Bitcoin masih terlalu mahal. Jadi mungkin minimal di 13.000 itu udah mulai good price. 10.000 ya oke, better price, di bawahnya lagi best price lagi. Ethereum menurut saya mungkin di 630 mulai optimal price ya, nggak best price banget, tapi mulai optimal price. Kalau kita ngeliat dari sini soalnya, ya ini tren turun masih sangat kuat ya. Ini hanya high, lower high. Nanti sampai lower low berhenti terbentuk, baru mungkin kita mulai beli banyak gitu. Cuma kalau sekarang saya nunggu ya di good price-nya dulu. Salah satunya mungkin mulai dari 630. 630 atau ke bawah saya akan anggap itu sebagai very good price atau best price-nya di situ ya. Sekarang masih belum kelihatan. Untuk ETH kayak gitu. Mungkin kalau dilihat tapi di time frame satu harinya sama kita bisa perhatiin pantulan di sini ya. Pantulan di sini kita bisa mungkin beli atau long atau gimana. Tapi nanti pada dasarnya begitu udah kelihatan rejection lagi ya ke bawah, kita harus mau nggak mau harus apa namanya rela untuk short atau misalkan jual gitu. Kita tunggu sampai bawah minimal mulai good price menurut saya di 630 tadi ya. Mungkin 900 saya akan mulai cicil dikit, 630 cicil agak banyak. Kalau ke bawah lagi nanti kita analisa lagi ya. Oke. Ethereum udah. Oh ya mungkin sedikit ini ya bahas narasi dulu ya, karena pasti orang-orang pada bingung. Ini katanya mau the merge, mau ETH 2.0, tapi kok malah bearish gitu. Karena kita apa namanya the merge itu berita-beritanya mulai booming di sekitaran sini kalau nggak salah Juni akhir Juli awal gitu. Udah mulai di situ ya, orang udah mulai beli, udah nge-price in istilahnya. Orang-orang yang beli di sini ya akhirnya jadi exit liquidity bagi orang-orang yang udah beli di bawah. Simpel itu. Karena kita kripto masih tidak di bull market, kita mungkin nggak bisa expect harga naik sampai berapa kali lipat ya. Menurut saya 30-40% udah sebuah very good deal untuk trader ya, terutama mungkin yang spot trader gitu. Untuk yang futures ya di intraday aja gitu. Oke, sekarang kita ke XRP. Kita lihat ini candle-nya jelek banget sampai sini, dan ini ada support kecil di 0,3 yang mana saya yakin ini nggak kecil kemungkinannya ya buat nahan ya. Di bawah ada 0,2 dan saya paling best price menurut saya di 0,1 ya. Kenapa? Coba kita lihat pertama di RSI-nya dulu. Ini masih belum ada tanda-tanda mau reversal juga. Di price action pun masih jelek ya. Kalau kita lihat dari atas masih tren turunnya masih bener-bener, dan ini kayaknya agak apa namanya agak gagal untuk membuat reversal trend ya gitu. Terus kalau kita lihat sebenarnya di XRP di sini ada apa namanya start impulse yang ke atas ya, lalu turun, mungkin ini akan kembali sampai ke impulsnya. Lalu di sini yang paling bawah ya di 0,1. Menurut saya berarti ini good price di 0,2, best price di 0,1. Saya udah siap juga nih amunisi di XRP. Nah, kenapa saya cukup apa namanya cukup yakin atau cukup ngawasin XRP ya? Karena masalah XRP sama SEC. Nah, eh, saya sebenarnya punya sedikit feeling aja. Jadi kalau salah ya udah nanti saya siapin skenario lainnya. Tapi XRP sama SEC itu kemungkinan, sorry bukan XRP sama SEC, Ripple sama SEC, kemungkinan Ripple akan unggul lah. Kalaupun dia nggak unggul, kalah, Ripple udah bilang kan, Brad Garlinghouse sudah bilang bahwa dia akan keluar dari Amerika, sehingga XRP bisa berkembang, Ripple bisa berkembang di negara lain.
Nah, ini beritanya, ini sebenarnya ada ini ya, ya ini cuman mungkin berita-berita kopium aja ya. Monster move karena bullish sentiment in Ripple versus SEC cases majors. Karena udah mulai banyak yang apa namanya, banyak yang optimis sama masalah Ripple versus SEC gitu. Oke, tapi ya, saya mau lihat ini lagi juga. Ini nih, apa sih implikasinya? Implikasi dari SEC terhadap SEC versus Ripple. Ini yang paling penting nih. Ini saya baca di bahasa Inggris, kalau saya terjemahin ya. If SEC wins the case, XRP, the native cryptocurrency of Ripple blockchain, will be considered security rather than currency in the US. Jadi kalau Ripple menang, kalau SEC menang ya, kalau SEC menang, maka XRP atau XRP akan dianggap sebagai security, sekuritas bukan mata uang di Amerika. Nah, eh, implikasinya apa? Legal precedent that result in similar cryptos being classified as securities as well. Oke, jadi akan ada masalah ya atau implikasi legal secara hukum di kripto-kripto yang lain yang modelnya mirip dengan XRP, dianggap sebagai sekuritas atau security ya. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat apa namanya di beberapa berita atau beberapa channel yang bahasa Indonesia, dia cuma bilang security, security atau keamanan. Cuman kita nggak tahu sih maksudnya security itu apa sih. Gini ya, saya coba googling what is security. Nah ini ada konteksnya kan, kalau bahasa Indonesia doang kan security keamanan ya. Tapi kalau di bahasa istilah finance, a thing deposit or pledge as a guarantee of the fulfillment of an undertaking or repayment of a loan to be forfeited in case of default. Atau certificate attesting credit, the ownership, stock or bonds, right of the ownership connected to tradable derivative. Jadi sebenarnya gini, yang paling gampang sekuritas itu dianggapnya semacam contoh sekuritas. Untuk ngedefinisinya ke bahasa Indonesia agak susah ya. Tapi contoh sekuritas adalah saham dan surat-surat berharga gitu, atau sertifikat yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya bisa dianggap dalam tanda kutip XRP diperlakukan mirip seperti saham di Amerika nanti. Dan nanti kripto-kripto yang lain juga akan diperlakukan seperti saham. Ini ada tambahan lain ya di Investopedia. Security fungible negotiable financial instrument yang memiliki nilai monetary gitu. Contoh sekuritas atau security adalah kepemilikan perusahaan dalam saham, itu kan, atau ya surat berharga negara, terus ya atau option gitu ya. Jadi sekuritas Ripple, jadi ibaratnya kripto-kripto yang seperti XRP akan dianggap diperlakukan seperti apa pasar finansial tradisional. Ya itu ada implikasinya sendiri, nggak bagus ya di SEC dan segala macam gitu. Makanya mungkin kalau apa namanya SEC menang, nanti kita bisa lihat XRP turun sampai 0,2 atau mungkin 0,1. Dari situ baru mungkin akan ada ya review lagi atau mungkin backlash atau apa namanya perlawanan dari komunitas kripto yang baru bisa bikin naik ya. Saya ngelihatnya kayak gitu. Nanti mungkin kalau perlu kalau mau request saya akan bikin in depth ya, analisa mendalam kenapa saya jadi seorang bisa dibilang seorang XRP Army ya. Saya bisa bikin analisa mendalamnya. Nanti tinggal di komen aja kalau misalnya mau ya. Oke, saya tutup. Sekarang Atom. Nah, Atom ini salah satu yang aneh ya. Yang paling bukan aneh, yang paling bullish kemarin-kemarin. Tapi kalau kita lihat dari bawah, ini di sini tuh apa namanya perlawanan dari bull pertama nih, pas dam nih, pas Mei dam terus dia bull melawan tapi gagal. Terus akhirnya dia naik terus dan ditahan di resisten yang terbentuk di situ tadi. Nah, sekarang Atom tinggal ditentukan sama trendline ini, dia kuat nahan atau enggak. In case dia nggak kuat, kita bisa melihat Atom ke 6,6. Ke bawahnya lagi ada sih, bisa sih. Ya kalau mau, mungkin kita sampai, kalau misalkan worst case scenario-nya, kita bisa lihat Atom menuju ke 1 sih. Dan kalau 1 itu menurut saya itu udah good price banget. Tapi minimal saya pikir di 6,6 ini kemungkinan
nggak tembus juga. Jadi menurut saya belum belum mungkin akan menahan diri. Tapi di sini di range yang ini di daerah 4 lah ya, itu potensi good buy buat Atom ya. Apa harga yang bagus. Jadi mungkin saya akan apa namanya menganalisa Atom di 4 sama mungkin 1,5, 1, sekian untuk Atom. Ya ini kenapa kayak gitu karena saya ngelihat pasar kripto masih belum terlalu ya wah gitu. Tapi kenapa saya analisa Atom? Karena saya sebenarnya suka aja. Dia salah satu ekosistem yang cukup berkembang, banyak ya. Apps dan service-nya banyak dari marketplace, smart contract, microservice dan segala macamnya ada di Atom di ekosistemnya. Terus ya kalau mau lihat ada banyak lah di sini ya. Explore di sini bisa ini ekosistem ya tadi ya. Mungkin bisa kita klik lagi, lihat atau wallet, wallet aja deh kalau gitu. Ada 33 wallet yang support apa namanya? Cosmos atau Atom. Ya, sebenarnya ini juga pokoknya sesuatu yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat fiturnya lagi, ini salah satu kripto yang saya apa namanya? Saya analisa juga cukup bagus lah gitu. Dan kemarin-kemarin harganya masih termasuk yang bullish juga gitu. Gravity Dex, Gravity dan segala macam lah. Dan ada beberapa review yang saya baca, Atom ini salah satu yang keamanan cybernya di blockchainnya, sorry di ekosistemnya termasuk wow gitu ya, termasuk gede tinggi gitu. Jadi Atom jadi salah satu yang bisa dipertimbangkan juga untuk nanti beli atau nyicil ya. Berikutnya adalah BNB. Ya of course ini Binance, exchange terbesar dan ya udah mau gimana lagi, enak. Selama Binance nggak macem-macem, BNB menurut saya aman ya. Tren masih turun, kita tunggu di support di 219 ya mungkin. Kalau kita lihat di satu hari, ini ke reject banget sama trend line. Tapi begitu 219 atau mungkin ya sekitar 200 lah jebol, saya sebenarnya ngeliat BNB ya turunnya jauh lumayan ya. 40, 40, 50 lah sampai sini. Karena ini benar-benar nggak ada apa-apa yang menahan di sini. Turun aja sampai situ. Minimal. Dan ini menurut saya kalau kita mau sabar, benar-benar sabar ya udah kita tinggal apa namanya? Tinggal lakukan dollar cost averaging BNB atau mungkin sabar sampai dia sampai bawah terus mulai beli BNB dan nanti mungkin bisa manfaatkan ekosistem Binance Smart Chain-nya ya. Semacam pancake swap dan segala macam dengan catatan nanti BNB nggak neko-neko lah. Binance nggak neko-neko. Binance masih bertahan tapi BNB udah turun. Disitulah kita istilahnya apa namanya? Be greedy when order are fearful atau beli saat darah lagi berceceran di jalanan. Istilahnya kan kayak gitu buat BNB. Fundamentalnya ya sebenarnya kalau saya ya udah kita lihat Binance saja gitu. Nah, habis BNB saya ada VChain. VChain juga mirip-mirip sebenarnya untuk jangka panjang saya lebih lebih sukanya ya. Coba kita lihat dulu supportnya ada di mana aja dari 1 minggu. Nah, kalau dilihat di sini ya, VChain itu support yang pentingnya ada di sini 0, berapa nih? 0,0nya 2 kali 95 ya. Yang penting di situ karena dari situ dia mulai impuls ke atas. Saya lihat kebanyakan kripto-kripto yang bullish itu pada mau kembali ke asal impulsnya ya. Kayak tadi apa tadi? Eh, XRP ini impulsnya dari sini atau di sini nih impulsnya di sini mau kembali ke situ. Terus ya kalau Atom kita mungkin bisa lihat di 1 minggu. Bentar lagi nih kita kembali ke impuls nih dari sini. Terus BNB ya nanti begitu turun ya kembali ke impuls di sini gitu ke asalnya. VChain juga mungkin bisa sampai situ. Terus kita coba analisa lagi di satu harinya. Lagi skenario-nya sama 0,02 ini bisa kita pantau. Nggak dia mantul, kita bisa ya trading lagi. Mungkin minimal sampai sini ya saya lihat ya sampai sini. Jadi gini ke bawah dikit ke atas kayak gitu ya. Tapi in long term saya masih menunggu sampai ya 0,00943 itu atau mungkin 0,01 lah anggap aja.
Oke. Sekarang mungkin kenapa saya milih VChain juga sebagian di fitur di video ini. Karena VChain ini aplikasinya gitu ya, use case-nya benar-benar buat apa namanya, supply chain. Supply chain itu kayak sesuatu yang menggerakkan dunia kita lah bisa dibilang. Misalnya ada kita punya apa? Punya ya HP gitu. HP itu kan sebenarnya nggak cuman ada tulisannya misalkan made in Korea gitu, misalkan kayak gitu ya. Sebenarnya kan nggak semerta-merta dia dari Korea gitu. Mungkin dari Cina dibikin chip-chipnya, bahan-bahan mentahnya diekstrak dan dibikin, terus nanti dikirim ke nggak tahu, mungkin bisa di Eropa atau Amerika buat dirakit atau dibikin lagi dari bahan-bahan itunya, bikin jadi chip atau dimanufaktur, terus nanti dari situ baru misalkan di Koreanya buat di apa namanya, dipasang atau dirakit kayak gitu. Atau mulai dari mobil deh. Mobil kan dirakit misalkan di Indonesia kan ada perakitannya, tapi kan barang-barang chassisnya itu dari misalkan dari Jepang. Ini contoh aja ya, nggak ada yang apa namanya. Saya nggak tahu aslinya negaranya apa ya. Chassisnya dari Jepang, bodinya dari Vietnam, terus mesinnya dari misalkan dari Italia, misalkan aja. Disatuin, dan akhirnya di Indonesia dijual. Atau dari Indonesia diekspor ke misalkan ke negara lain. Jadi benar-benar ketergantungan banyak hal itu apa keberlangsungan banyak hal itu sangat tergantung sama supply chain atau makanan. Kita bisa nikmatin berbagai makanan berkualitas karena eh, petani-petani yang atau lahan-lahan yang bagus banyaknya di nggak cuma ada di satu negara gitu. Oke, mungkin Indonesia lahannya subur, oke nasinya berasnya enak. Tapi kalau kita mau makan misalkan buah apa gitu, adanya di misalkan di Thailand. Jadi harus dikirim gitu melalui supply chain ini juga gitu. Dan sekarang di sini ada saya cuma ya supply chain and supply chain crisis. Jadi emang ada krisis supply chain ke apa namanya berapa berapa tahun ini dan akan diprediksi akan ada lagi akan terus juga dan mungkin akan tambah parah karena di dunia ini apa namanya eh, supply chain ini kan pakai jalur jalur laut ya. Sementara untuk rute kapal itu sebenarnya rutenya yang sangat mudah untuk diganggu gitu. Ada banyak yang kayak apa namanya selat atau terusan yang kayak gitu-gitu itu kan eh, kalau kehalang satu aja semuanya bakal kehalang gitu. Kita coba ya. Di sini kan ada tulisan. eh, nah, di sini can supply chain solve supply chain issues. Intinya gini caranya ya. Dia dia bisa nge-track dengan VChain bisa nge-track apa namanya supply dan barang-barang ya gitu. Karena dengan teknologi yang ada sekarang, company suka nggak bisa keterbatasan gitu. Nah, saya mulai gambarin ini dulu ya. Eh, kita lihat di Google. Nah, Maps of Supply Chain Crisis. Mungkin bisa dilihat ini gambaran buat supply chain itu masalahnya kayak gimana. Nah, em, bentar ya, kita coba cari impact bukan. Gimana supply chain berjalan. Eh, Word atau gini, supply chain route. Nah, rute-rute supply chain. Nah, ini contohnya gula ya. Ini dari negara apa namanya? eh, Amerika di Amerika Selatan ini bisa sampai nganterin ke Asia dan dari pokoknya semuanya berhubungan lah ibaratnya kayak gitu. Kalau ini juga sama banyak banget. Oh ini mungkin rutenya kalau nggak salah ini. Nah ini kan rutenya pakai laut. Nah jadi gini, yang dari Amerika mau ke Eropa tinggal ke nyebrang Samudra Atlantik. Tapi yang mau ke Asia yang sebelah sini opsinya dua, nyebrang ke Samudra Pasifik muterin bumi atau harus lewat ke sini, lewat Afrika atau lewat sini. Kenapa? Karena nggak mungkin nyebrangin samudra semerta-merta gitu doang. Karena kalau lewat sini kan bisa berhenti, bisa trading apa namanya jual beli lagi. Itu yang membuat
roda ekonomi itu berjalan seperti itu. Dari sini lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ini terusan Suez. Pernah ini kalau nggak salah berita yang itu kan, kapal apa tuh Evergreen yang di terusan Suez itu, jadi untuk seluruh seluruh dunia atau seluruh supply chain itu cuman ada di sini rutenya. Rute itu ke apa namanya? Ke tutup ya udah mampus gitu. Kayak gitu. Jadi dari Amerika menuju Asia rutenya bisa lewat sini atau dari Eropa juga nih. Yang mau ke Asia impornya emang lewat impor ekspornya lewat situ. Kalau misalkan supply chain krisis ini bisa di somehow dimitigasi sama value chain, bagus banget gitu. Ini ada apa namanya? Ada artikel juga yang ngejelasin tentang gimana sih value chain ini bisa membantu di krisis supply chain. Kalau misalkan kalau mau teman-teman baca ya ini ada linknya di sini supplychaindigital.com ya, terus tinggal search value chain. Intinya kalau itu udah benar bisa terlaksana dengan minimal diimprove lah dari teknologinya dan lebih streamline gitu. Atau apa namanya? Bisa ngehemat cost aja dengan VChain. Itu maka VChain bisa harganya bisa booming banget. Kayak gitu. Next, satu, dua, tiga, empat berikutnya saya nggak mau bahas fundamentalnya ya. Pegel ngomongnya. Oke, mungkin DOT. Untuk DOT kita lihat lagi di 1 minggu. Saya masih menunggu sama di origin of impulse ya. Yang pertama di 5, tapi best price menurut saya ada di 2,74 sekitar sini. Karena kalau nggak salah pertama masuk Binance dia somewhere di situ deh atau bukan ya? Bentar ya. I see. Ini dia. Jadi dia habis saya nggak tahu kalau di exchange lain tapi dia habis break lalu dia bikin support di sini dan dia naik. Lalu dia naik di sini di time frame 1 minggu dia sebagai origin of impulse. Kita tunggu di situ aja. Itu good price buat DOT buat beli. Jadi sebaiknya kita gini aja ya, begitu harga mencapai low, kita beli. Jangan pas lagi tinggi berharap ATH. Karena ya kalau harganya low, naik dikit aja kita udah bisa cuan. Gitu. Buat DOT seperti itu. Lalu NIR menurut saya di 1,56 atau 1,6 itu good price-nya. Kita bisa lihat di sini. Origin of impulse-nya di situ ya. Gitu. Lalu H-bar, oke. Origin of impulse-nya ada di, bentar. Ya, sekitar 0,033 ya, H-bar di sini. H-bar kita bisa lihat di situ. Tapi dari dot, near sama H-bar kita bisa pakai bantuan RSI mungkin di 1 hari ya. Kita lihat aja dulu RSI-nya apakah membuat divergen atau mantul dari zona 30 gitu. Kalau kita bisa lihat kan di sini RSI-nya turun harganya tapi pelan-pelan naik. Itu ada divergen ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung apa itu divergen, kita bisa lihat kalau saat harga lagi turun, kita lihat sih lembah-lembahnya yang turun ya di sini. Gitu. Terus RSI-nya bakal naik. Nah, ini berarti udah indikasi. Jadi saya kasih contoh lagi ya, ini malah jadi belajar trading nih, belajar cara analisa nih. Kita dari sini deh misalkan. Nah, kalau saya beli di sini, kita lihat pas di sini, saya udah tahu bahwa bentar lagi akan naik. Saya bisa mulai beli cicil. Nah, minimal beli spot, beli spot gitu. Kan dia mulai naik. Tapi nanti saya akan konfirmasi trading, beli kalau trading ya. Ini kalau minimal ini udah ketembus. Karena ini dia bikin trendline yang gini kan. Terus nanti targetnya di mana bisa diatur, cuman minimal di sini. Ini resisten pertamanya ya atau di agak bawahin juga nggak apa-apa gitu ya. Terus nanti ke atasnya lagi ya di lainnya lagi gitu. Dari sini kita bisa tunggu, tunggu, tunggu. Kalau udah beli nyicil ya santai aja. Kalau mulai trading tapi tunggu dulu. Nah, sehingga akhirnya pas dia udah tembus, kita bisa mulai memasang posisi pembelian ya. Kalau kita udah nyicil, kita spot nggak masalah kan kalau turun. Tadi kita belinya di mana di sini ya, sekitar sini ya kalau nggak salah ya. Ya udah, biarin aja. Udah naik. Nah, dari sini udah risk free trading kita. Mau di apa namanya? Mau di stop loss-nya dinaikin atau take profit sebagian udah aman. Ini di sini ya idealnya ya. Kita lihat di mana
Ya ternyata enggak ya, dia cuma sampai sini. Ya nggak masalah juga gitu. Kita udah profit juga kayak gitu. Nah sekarang dot ada posisinya ada di situ. Ntar ya. Eh, sekarang kita mau kemana? Ya udah kita tunggu lagi aja kayak gitu tadi tradingnya. Beli pada saat di low-nya pada saat terbentuk divergen, beli aja. Nanti naik dikit, take profit sebagian, udah gampang gitu. Yang susah nanti memang kita untuk kontrol bahwa kita pengen cuannya berapa. Nah, menurut saya dot tadi ya 5, di 5 sama 2,74 itu very good buy, very good price. Sekarang kita ke NIR juga sama, belum ada divergen atau gimana-gimana. Di sini kan ada juga udah kebentuk tadi ya, dan ini mulai naik. Di sini tapi belum ada. Saya nunggunya di 1,5 ya, itu akan menjadi sangat salah satu harga good price-nya. Kalau nggak nyampe ya udah nggak apa-apa, nanti tetap saya akan melakukan DCA gitu. H bar juga sama di sini. Sekarang kita ke Uni. Nah, Uni itu saya sempat di apa namanya? Di channel saya sempat bilang kalau misalkan di sini ada sinyal bullish saya mau beli di sini. Jadi trading plan-nya bentuknya gimana? Kayak gini. Di sini ya. Stop loss-nya di sini. Jadi kita coba aja. Kalau misalkan nggak ada sinyal bullish saya nggak akan beli. Jadi maksudnya sinyal bullish gimana bang? Oke. Okay. Saya akan tadi ya sama ya. Kita menggunakan RSI. Terus mungkin saya akan lihat ke 4 jam atau 1 jam ya. Di 4 jam masih kayak gini jelek kan, belum ada tanda-tanda RSI yang oke juga kan. Mungkin di 1 jam apa udah ada tanda-tanda yang bakal mau kelihatan? Masih belum juga, masih nggak jelas. Jadi mungkin nanti saya akan nunggu kalau ada minimal minimal di 1 jam ya. Kalau misalkan di 1 jam ada candle misalkan bullish engulfing gitu. Set, ntar ini diatur dulu. Soalnya tiba-tiba ada kayak candle hijau, sorry, candle hijau misalkan, nggak transparan, yang bentuknya kotak gini, bullish engulfing, misalkan ada di sini gitu, atau misalkan bentuknya kayak pin bar atau gini ada ekornya panjang, bentuknya hijau gini, baru saya akan mulai melakukan pembelian buat apa namanya Uniswap gitu ya. Oke, tapi untuk sekarang kita pantau aja dulu, tunggu dulu di sini. Atau kalau mau limit juga nggak apa-apa, tapi hati-hati dulu gitu. Nah, target saya memang Uniswap tadinya mau sampai ke atas, sampai ke minimal ke 12. Cuman kalau misalkan dilihat dari harga kripto yang lain sama Bitcoin, hati-hati dulu deh ya, gitu. Mungkin di sini nanti kalau ada pantulan bisa disesuaikan nanti. Oke, jadi saya udah bahas 10 kripto nih. Saya kasih tambahan ya. Mungkin teman-teman pada bingung, cicil dikit, beli dikit, atau apa segala macam itu gimana sih? Nah, jadi ini salah satu metode resiko, manajemen resiko ya. Kita nggak mungkin, misalkan gini deh, kita punya duit, biasanya berapa? $1.000 aja di account gitu ya. Nggak mungkin begitu sekarang, oh analisa kayaknya harganya bagus, semua seribunya langsung dibeli. Nggak mungkin. Kita harus mapping yang kayak gini. Nah, kayak gini dulu. Ini contohnya di Uniswap aja ya. Saya udah ngasih harga yang good price-nya di mana aja. Ini pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Ada 3 harga. Nah, saya akan bikin secara piramid. Jadi kayak gini. Eh, saya akan bikin di sini, lalu tadi di mana namanya? Di sini sama di sini gitu ya. Nah, di sini saya akan bikin pertama saya akan coba 3 sampai 5% dana dulu. Berarti 30 sampai 50 USD di sini. Karena belum pasti gitu. Yang kedua kalau dia turun, nah baru di sini saya mungkin 10 sampai 25%. Berapa tuh? 100 sampai 250 USD. Kayak gitu di sini. Di sini baru sisanya. Sisanya. Nah, kalau misalkan dari sini dia naik, oh ya udah nggak masalah. Naik terus dia naik misalkan 10% atau 20% kan dapat kan. Si 50-nya naik jadi kalau 20% jadi 60 kan. Sorry.
akan lumayan. Dan di sini juga kalau misalkan dia apa namanya turun, ya baru cicil di sini lagi, cicil di sini. Nanti kalau misalkan dia turun di bawah ini, ya udah, baru kita yang namanya dalam tanda kutip nyangkut. Tapi kan kalau kayak gitu lebih baik ya daripada kita beli di sini semuanya terus nyangkut semua kayak gitu. Ini kalau misalkan punya uang 1.000 ya. Nah sekarang kalau trading gimana? Nah kalau trading sama ini ceritanya ceritanya ada misalkan 500 USD di account trading. Maksudnya yang dalam kurung futures misalkan ya, futures gitu. Nah, kalau di situ ya di sini ya saya mulai lihat dulu akan beli ya di sini. Jadi di sini harus lihat dulu ada sinyal bullish yang tadi saya bilang ya di 1 jam atau di apakah di 1 jam ada candle. Oke, gitu aja kan. Kalau udah, kalau iya, kalau iya eh, hitung stop lossnya. Hitung kalau kena stop loss hilang berapa persen gitu. Dia kalau udah tahu misalkan misalkan hilangnya 10% gitu ya. Misal 10%. Lalu harus disesuaikan dengan risk profile 3 sampai 5% loss. Maksudnya gimana? Gini, kalau saya masukin 500, contoh, contoh, masukin 500, kalau kena stop loss, sama dengan loss 10% dong, ya nggak? Loss 50. Ini nggak sesuai dengan ini. Kalau masukin, misalkan 200, kena SL sama dengan loss 10%-nya 20 USD. 20 USD sama dengan kalau dari 500 itu berapa? Seper ini sama dengan 5%. Oke, gitu. Kena stop loss ya udah hilangnya cuma 5%. Nanti kita coba lagi, coba lagi, coba lagi. Gitu. Oh, ini jadi kelas gratis nih. Oke, gitu aja ya. Paling buat video kali ini udah panjang nih pasti nih. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe Evolution Trading Indonesia ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.